karena kita berada pada jalur yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna dari ini semua? Ya akhi, ya ukhti, saudaraku, saudariku, antum mencari sebuah ilmu dengan tujuan akhirat. Antum mencari satu ilmu bukan untuk satu lembar kertas yang nanti satu lembar kertas itu bisa digunakan untuk daftar ini daftar itu, sebagaimana yang kita panjang lebarkan pada pertemuan yang kemarin. Kita menuntut ilmu untuk mensucikan diri kita. Kita menuntut ilmu untuk menyampaikan dan mendakwahkannya kepada orang lain. Maka ilmu ini butuh keberkahan. Ilmu ini ya ikhwan, butuh keberkahan, butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahan kepada kita. Dan keberkahan itu tidak pernah Allah turunkan kecuali dengan ketaatannya. Kalau nikmat zahir tidak pernah Allah berikan kecuali dengan jalur ketaatan, apalagi nikmat batin, nikmat keberkahan ilmu. Nikmat zahir itu apa ya kawan? Nikmat duit. Perhatikan hadis Jibril, afwan, yakni hadis riwayat Imam Baihaqi. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna Jibril nafatha fi rawai, bahwasanya malaikat Jibril berusaha menyampaikan kepada diriku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna nafsan lan tamut, bahwasanya manusia itu tidak akan meninggal dunia illa waqad istakmalat rizqaha wastawfat ajalaha, kecuali rizki ini wis entek, umurnya wis habis, jatah umurnya habis, jatah rizkinya habis. Orang itu nggak akan mati kalau memang jatah rizkinya masih ada. Orang itu nggak akan mati kalau jatah umurnya masih ada. Kalau dia sudah mati, berarti jatah umurnya habis, jatah rizkinya habis. Kalau memang karena memang jatah rizki, yakni uang, kemewahan dunia sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah Rasulullah SAW, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Apa maknanya? Yani khudul halal wada'ul haram, kata Rasulullah, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kenapa? Di ujung hadis itu Rasulullah bersabda, fa innahu la yunalu ma indallah illa bi ta'atih. Fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atih, karena rizki yang itu adalah datang dari Allah tidak mungkin didapatkan kecuali mencarinya pun di atas jalan ketaatan. Apa maknanya? Rizki itu ya akhwan ada dua, duit itu ada dua, kemewahan dunia itu ada dua, fasilitas dunia itu ada dua. Ada fasilitas yang membawa keberkahan, duit yang membawa keberkahan, kemewahan dunia yang membawa keberkahan. Apa maknanya? Dapat duit artinya tenang, dapat duit bisa dia manfaatkan sebaik-baiknya, ada duit menjadikan dia itu syukur, qanaah atas rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia gunakan untuk kemaslahatan dirinya akhirat, kemaslahatan dirinya dunia. Itu rezeki uang berbarokah. Yang kedua ya kawan, ada uang itu Allah berikan tapi tidak Allah turunkan bersamanya keberkahan. Dapat uang merasa kurang, dapat yang dia cari masih tambah, kepingin. Dan rezeki semacam itu hanya akan menjadikan manusia itu budak. Pagi-pagi gitu orang ngatus loh, ngedusi pitik wis didusi, ini apa orangnya, masya Allah. Kadang-kadang kalau dia itu seorang petani dan pekerjaannya tidak barokah, wah ganteng sapi ini tenang wongi, sapi ini halus, wongi jemburek kayak ngopo, belas gak pantas. Orangnya akhwan, kalau Allah turunkan, berikan kepadanya harta tanpa barokahnya, dia hanya akan jadi budak, gak bisa tenang, badannya capek, gak bisa istirahat. Lah gimana bisa istirahat?
sebelum subuh siap-siap, ba'da subuh sudah berangkat, gak pulang-pulang sampai malam pulang, tidur tidur gitu ya. Setelah itu Masya Allah makan seadanya, tidur ala kadarnya, jarang ketemu anak. Lagi mana jarang gak ketemu anak, dia pulang anaknya sudah tidur, dia berangkat anaknya belum bangun. Makan ala kadarnya, hidup sebanyak, tapi duitnya banyak. Makan nggak sempet, ini nggak sempet, semuanya nggak sempet, nggak pernah bercengkrama, nggak pernah tertawa sama keluarganya. Rezeki yang Allah berikan tanpa barokahnya. Apa pembeda antara keduanya? Yang pertama diambil dengan la yunalu illa bitaati, cari rizkinya dengan cara taat, nerima rizkinya dengan cara taat. Ini cari rizkinya ya kawan dengan cara taat yang halal, nerima rizkinya dengan cara taat, ridho dan qanaah. Ini rizki zahir. Apalagi rizki batin. Rizki batin itu apa ya kawan? Ilmu. Rizki batin, ilmu yang antum terima, ilmu yang kita terima itu ada dua. Ada di antara kita yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu yang barokah, tapi ada di antara kita yang Allah memberikan ilmu tanpa Allah berikan keberkahannya, dan ini tidak berkaitan dengan nilai. Bisa jadi antum itu mumtaz pakai shot, mungkin nggak pakai zai, saking mumtaznya gitu ya sampai pakai shot, soalnya nih benar mumtaz gitu ya, 9, 10, 9, seandainya ada nilai 11 mungkin 11 nilainya, saking pinternya. Tapi jika ilmu itu tidak Allah turunkan barokahnya, tidak akan punya manfaat. Tapi bisa jadi ya ikhwan, nilainya itu 9 kebalik jadi 6. Ini bisa jadi nilainya itu ini berapa gitu, tapi Allah turunkan keberkahannya, maka ilmu itu akan menjadikan dia tawadhu. Ilmu itu akan menjadikan dia orang yang taat. Ilmu itu akan menjadikan dia orang yang manfaat di tengah kaumnya. Ilmu itu akan menjadikan dia orang yang terhormat di tengah umatnya. Ilmu itu akan menjadikan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu itu yang benar-benar akan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita cari ya kawan, dan itu butuh kesucian batin, butuh kesucian diri. Makanya Syekh rahimahullah ta'ala, tak pikir-pikir juga, kenapa ya Syekh kok mengedepankan ini daripada ikhlas. Ya anak kemarin kan anak balik, ikhlas dulu baru masalah ini. Setelah tadi anak lihat di rumah, iya mungkin benar. Kenapa Syekh mengedepankan masalah ini sebelum ikhlas? Karena ikhlas itu bagian dari kesucian batin, bagian dari kesucian batin, kesucian diri.